Pernah kepikiran nggak, setiap kali kita ngecek ramalan cuaca atau buka aplikasi peta di ponsel, kita itu sebenarnya lagi pakai semacam kekuatan super? Ya, sebuah kemampuan buat melihat planet kita dengan sangat detail, tanpa perlu kemana-mana. Nah, kali ini kita akan ngebongkar teknologi di baliknya, penginderaan jauh. Jadi gimana sih caranya semua ini bisa terjadi? Gimana caranya kita bisa melihat kebakaran hutan dari luar angkasa atau bahkan memetakan dasar laut yang paling dalam? Ini bukan sulap ya, tapi teknologi yang canggih banget. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, biar kita semua paham, kita mulai dari yang paling dasar dulu deh. Sebenarnya, apa sih penginderaan jauh itu? Yuk, kita lihat kata para ahlinya. Nah, coba deh perhatiin kata-katanya, seni dan ilmu. Keren kan? Artinya, ini tuh bukan cuma soal mesin sama data doang, tapi juga tentang gimana kita menafsirkan data itu buat nemuin pola-pola tertentu. Dan yang paling penting tentu saja, kata kuncinya adalah tanpa kontak langsung. Itu dia inti dari semua ini. Ada lagi nih, definisi lain dari Kenichi Okamoto, ini lebih to the point. Fokusnya ada di informasi tentang bumi. Tapi lihat kan, benang merahnya tetap sama, kemampuan buat mengamati sesuatu dari jarak yang sangat jauh. Jadi, gampangnya gini, penginderaan jauh itu adalah ilmu dan seni buat ngumpulin informasi tentang apa aja, mulai dari sebatang pohon di hutan Amazon sampai suhu lautan di Pasifik, tanpa kita perlu nyentuh langsung objeknya. Oke, terus gimana sih prosesnya? Bayangin aja ini kayak sebuah perjalanan yang epik. Perjalanan sebuah informasi yang dimulai dari cahaya matahari sampai akhirnya bisa jadi data yang muncul di layar kita. Nah, ini dia 8 komponen kuncinya. Anggap aja nih kayak resep masakan ya, semua bahannya harus pas biar berhasil. Yuk kita kupas satu persatu mulai dari sumber tenaganya. Pertama, kita butuh sumber tenaga, yang biasanya adalah matahari. Energinya melesat ke arah bumi, ngelewatin semacam jendela raksasa, yaitu atmosfer kita. Akhirnya, energi itu nyampe ke targetnya, sebuah objek di permukaan, entah itu hutan, gedung, atau lautan. Nah, disinilah bagian paling kerennya. Setiap objek di bumi, hutan, gurun, air, itu memantulkan energi matahari dengan cara yang unik, beda-beda. Pantulan ini kayak semacam sidik jari spektral. Nah, karena sidik jarinya beda-beda, kita jadi bisa ngenalin objek-objek itu dari luar angkasa. Ini kuncinya. Berikutnya adalah misi penangkapan. Energi yang udah dipantulin tadi direkam oleh sebuah sensor. Anggap aja sensor ini kayak mata digital super canggih. Sensor ini dibawa sama sebuah wahana, bisa satelit yang orbit bumi atau pesawat terbang. Terus, sinyal yang udah ketangkap itu dikirim balik ke bumi. Nah, di stasiun penerima, sinyal mentah ini diolah, diubah jadi sesuatu yang bisa kita ngerti. Jadi gambar, jadi peta, jadi data. Inilah yang akhirnya dipakai sama para ilmuwan, perencana kota, dan ya aplikasi peta di HP kita semua. Data yang diolah tadi menghasilkan sesuatu yang kita sebut citra. Tapi ternyata nggak semua citra itu sama loh. Secara garis besar ada dua jenis, foto dan non-foto. Bedanya apa? Nah, ini seru dan penting banget. Bedanya tuh kelihatannya simpel, tapi penting banget. Citra foto itu ya kayak foto biasa, dia nangkap apa yang mata kita bisa lihat. Tapi citra non-foto, nah disinilah kekuatan supernya keluar. Dengan menangkap spektrum yang nggak kelihatan mata, kayak inframerah, kita bisa lakuin hal-hal yang luar biasa. Melihat panas, memantau suhu lautan, bahkan bisa nembus awan tebal seolah-olah awannya nggak ada. Oke, sekarang kita udah tahu apa itu penginderaan jauh dan gimana cara kerjanya. Terus, emangnya kenapa? Kenapa ini penting banget buat kita? Dampaknya tuh ada di mana-mana loh. Sering banget kita nggak sadar. Perkiraan cuaca yang kamu lihat tadi pagi, itu dari satelit. Peta digital yang nuntun kamu, itu juga penginderaan jauh. Bahkan, teknologi ini ngebantu petani buat nanam pangan lebih efisien dan ngebantu tim penyelamat pas ada bencana. Jadi teknologi ini tuh diam-diam ngebentuk dunia modern kita. Jadi, bisa dibilang teknologi ini ngasih kita semacam cermin raksasa buat ngelihat planet kita sendiri dengan detail yang luar biasa. Kita jadi bisa lihat hutan yang gundul, es yang mencair, kota yang makin luas. Nah, dengan kemampuan sebesar ini, pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang terjadi, tapi apa yang bakal kita lakuin ngelihat semua ini. Terima kasih sudah menyimak penjelasan kali ini.